tiga dewa terhormat yang dilahirkan oleh Izanagi ketika kembali dari Yomi atau dunia bawah, yaitu Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo. Kala itu Izanagi berniat membawa kembali istrinya Izanami yang sudah meninggal ke dunia nyata, namun usahanya gagal. Sepulangnya dari sana, ia melakukan misogi atau ritual mandi untuk membersihkan diri dari kotoran yang terbawa dari Yomi, dan dari situlah terlahir ketiga dewa-dewi tersebut. Amaterasu putri sulungnya lahir saat Izanagi membasuh mata kirinya, kemudian disusul Tsukuyomi ketika membasuh mata kanannya, dan yang terakhir waktu membersihkan hidungnya muncul Susanoo. Izanagi memberikan sebuah manik-manik suci pada putrinya Amaterasu dan menyuruhnya memerintah langit bersama adiknya Tsukuyomi. Awalnya mereka berdua menjalankan tugas dengan sangat baik. Masing-masing membagi wilayah kekuasaan dengan adil. Keduanya sangat dekat, bahkan sampai menikah. Namun pernikahan bahagia ini berakhir gara-gara suatu kejadian. Suatu hari Amaterasu meminta Tsukuyomi untuk mewakilkan dirinya mendatangi perjamuan makan yang diadakan oleh dewi makanan bernama Ukemochi. Tsukuyomi menurutinya dan segera pergi ke sana. Makanan yang disajikan juga sangat enak dan menggugah selera. Tapi setelah tahu bagaimana cara Ukemochi menyajikan makanan itu, Tsukuyomi menjadi jijik. Sang dewi menghasilkan makanan-makanan tersebut dengan cara memuntahkannya dari mulut, juga saat meludah dan buang kotoran. Akhirnya Tsukuyomi membunuh dewi makanan tersebut dan kembali untuk menemui Amaterasu. Namun perbuatan Tsukuyomi sama sekali tidak bisa diterima sang dewi matahari. Amaterasu menganggap Tsukuyomi adalah seorang dewa yang jahat. Mereka lalu menyadari bahwa masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Sambil mengusir Tsukuyomi, Amaterasu mengatakan bahwa selamanya dia tidak ingin bertemu lagi dengannya. Dan sejak saat itulah, siang selalu terpisah dengan malam. Matahari tidak akan pernah bertemu lagi dengan sang bulan. Amaterasu yang masih diliputi kesedihan, mengutus salah satu dewa untuk melihat keadaan Ukemochi yang sudah tewas. Namun kematiannya tidak sia-sia, karena dari tubuhnya tiba-tiba muncul berbagai binatang seperti kuda, kerbau, ulat sutra, dan juga tanaman-tanaman seperti gandum, kacang, padi, dan lain-lain yang ternyata sangat menguntungkan bagi bumi. Matahari menjadi unsur yang penting dalam kehidupan, hingga Amaterasu juga dianggap sebagai dewi tertinggi dan sangat dihormati. Namun dia bukanlah yang terkuat, ada beberapa dewa lain yang mempunyai kekuatan melebihinya. Saat pembagian wilayah kekuasaan oleh Izanagi, Susanoo mendapatkan lautan. Awalnya ia menolak dan merasa iri dengan kakaknya yang mendapatkan langit untuk dikuasai. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan ayahnya, Susanoo tidak kuasa untuk membantah. Dia akhirnya pergi ke bumi dan menjadi penguasa lautan di sana. Sebelum berangkat, Susanoo menemui kakaknya Amaterasu untuk berpamitan. Namun sang dewi matahari mencium bau kelicikan dari adiknya. Ia sangat mengenal sifat Susanoo yang suka menipu dan kejam. Awalnya Susanoo berusaha meyakinkan Amaterasu bahwa ia bermaksud baik sambil memprotes kakaknya. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Susanoo kemudian menyarankan untuk mengadakan sebuah kontes untuk melihat siapa yang lebih kuat. Dan siapapun yang dapat menciptakan lebih banyak dewa dalam kontes itu akan menjadi pemenang. Amaterasu menuruti keinginan adiknya. Ia memulai dengan meminjam pedang dari Susanoo, lalu mematahkannya menjadi 3 bagian, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu Amaterasu memuntahkan potongan pedang itu. Dari sana terbentuk kabut di udara. 3 dewi lalu muncul dari balik kabut itu. Hal ini tidak membuat Susanoo menjadi terkesan sama sekali. Dia meminjam manik-manik dari kakaknya, kemudian menghancurkan dengan giginya. Lalu secara ajaib 5 dewa muncul dari sana. Tentu saja dia merasa sudah menang karena sanggup menciptakan lebih banyak dewa daripada kakaknya. Tapi Amaterasu membantah dan menolaknya dengan mengatakan bahwa kelima dewa itu datang dari perhiasannya, sedangkan pedang Susanoo hanya memunculkan 3 dewi dan semuanya perempuan. Susanoo tidak terima dan mengamuk sehingga menimbulkan badai di bumi. Dia membanjiri sawah dan menimbulkan kerusakan. Sang dewa badai belum puas sampai di situ. Ia lalu menguliti kuda poni dan melemparkannya ke ruang suci tempat Amaterasu sedang menenun bersama para pengikutnya. Malu bercampur marah atas kelakuan adiknya, Amaterasu lalu pergi ke sebuah goa yang gelap, mengurung diri di sana dan menolak untuk keluar lagi. Ia mengakibatkan bumi dalam kegelapan sehingga terjadi kekacauan.
Semua dewa berkumpul untuk merundingkan masalah ini. Mereka memikirkan cara untuk membuat sang Dewi Matahari keluar dari tempat persembunyiannya, supaya bumi tidak lagi dilanda kegelapan. Lalu para dewa menyiapkan sebuah cermin suci bernama Yatano Kagami untuk digantungkan di depan goa. Dan seekor ayam jantan yang berkokok sebelum fajar, kemudian meminta Dewi Fajar Usume untuk menari di sana. Usume langsung menjalankan tugasnya. Ia menari sampai kehilangan kendali karena begitu senangnya, sehingga membuat semua orang yang melihatnya tertawa keras. Amaterasu penasaran dengan suara tawa itu, lalu mencoba keluar untuk memastikannya. Saat sampai di mulut goa, ia melihat bayangannya di cermin, lalu bertanya siapakah Dewi yang indah itu. Sang Dewi terpesona dengan kecantikannya sendiri. Para dewa mengatakan bahwa itu adalah penggantinya. Merasa ada yang menyaingi, Amaterasu lalu berjalan mendekati cermin itu. Seorang dewa yang kuat kemudian dengan cepat menutup pintu masuk ke dalam goa dengan sebuah batu besar. Matahari akhirnya muncul lagi. Dunia kembali diterangi oleh cahaya dan keseimbangan pun tercapai. Momen itu menjadi awal pergantian hari dari malam menuju pagi, saat sang Dewi Fajar menari mengikuti suara ayam jantan yang berkokok, lalu disusul dengan munculnya sang Dewi Matahari. Saat muncul kembali, Amaterasu mengajarkan pada orang-orang cara menanam padi dan gandum, menenun dan membudidayakan ulat sutra. Ia juga terus menenun bersama pengikutnya, menenun kain dari alam semesta. Setelah kejadian itu, Susanoo dihukum oleh para dewa lainnya. Jenggot dan kumisnya dipotong, kukunya dicabut dan diusir selamanya dari langit. Dia kemudian pergi dan bertualang di bumi. Suatu hari Susanoo bertemu dengan sepasang dewa dan dewi di sana. Mereka menangis karena dipaksa Orochi, monster naga yang mempunyai 8 kepala, untuk mengorbankan salah satu putri mereka setiap tahun selama 7 tahun. Dan sekarang giliran putri ke-8 mereka yang bernama Kusinada. Mendengar cerita itu, Susanoo tergerak hatinya untuk menolong mereka. Monster Orochi juga suka membuat kekacauan pada penduduk di sana. Dia adalah monster penghancur. Susanoo lalu mengubah gadis muda itu menjadi sisir dan menancapkannya pada rambut untuk menyembunyikannya dari sang monster. Ia lalu menyuruh pasangan dewa itu untuk menyaring minuman keras 8 kali lipat lebih keras dan membuat pagar keliling dengan 8 gerbang. Di setiap pintu gerbang disediakan 8 panggung, lalu masing-masing panggung diberi tong berisi minuman keras tersebut. Dan setelah itu, saatnya menunggu kehadiran sang monster. Orochi akhirnya muncul, lalu tanpa disuruh, ia langsung mencelupkan kepalanya ke setiap tong dan meneguk minuman keras itu sampai habis. Monster itu menjadi mabuk akibat minum terlalu banyak, lalu terbaring di tanah. Tanpa mengulur waktu, Susanoo langsung mencabut pedangnya dan memotong semua kepala Orochi hingga darah yang keluar darinya membentuk aliran sungai. Ketika Susanoo hendak memotong ekor naga tersebut, pedangnya menjadi patah. Keanehan itu membuatnya mencoba melihat ke dalam pecahan daging, dan ternyata tersimpan sebuah pedang besar di sana. Ia lalu mengambil pedang itu dan dengan bangga memberitahu para dewa di langit bahwa itu adalah Kusanagi. Setelah semua kejadian itu, Susanoo lalu berniat untuk mengakhiri perseteruannya dengan Amaterasu. Ia lalu menghadiahkan pedang Kusanagi kepada kakaknya sebagai tanda perdamaian. Susanoo juga menikahi putri Kusinada yang dia selamatkan. Mereka lalu memiliki keturunan dewa-dewi lainnya. Itulah kisah Tsukuyomi, sang bulan yang harus menerima nasibnya, terus menyendiri di tengah dinginnya malam. Susanoo, lautan yang kadang-kadang menimbulkan badai, dan Amaterasu, matahari yang kini sendiri, tapi ia tidak pernah bersedih dan akan selalu tetap bersinar untuk menerangi